Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik tentang bagaimana metode-metode yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menghadapi problematika kehidupan rumah tangga. Kita tahu bahwasanya namanya kehidupan rumah tangga pasti ada problematika ya. Apalagi yang hadir di hadapan saya rasa rata-rata sudah berumah tangga. Yang masih jomblo kita doakan saja ya. Karena mereka kondisinya sangat menyedihkan. Semua tentu ingin ya bermimpi memiliki kehidupan rumah tangga yang selalu nyaman, penuh dengan tawa dan canda, tanpa ada problematika, tapi itu suatu perkara yang hampir-hampir mustahil. Memang ada sebagian contoh, ya, tapi itu sangat langka kehidupan rumah tangga tanpa problematika. Di antara asar atau kisah yang menakjubkan adalah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau berkata, aqamat indi ummu salihin 20 sanah wa lam yakhtalif ana wa hiya fi kalimatin wahidah. Ganti. Dua. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, Ummu Saleh berkeluarga denganku selama 20 tahun. Tidak pernah aku berselisih dengan dia dalam satu kata pun. Dan ini perkara yang menakjubkan. Bagaimana seorang hidup dengan istrinya 20 tahun tidak pernah bertengkar. Ya. Saya sendiri pernah umrah dengan salah seorang ikhwan dari Bekasi. Cuma saya begitu tidak catat namanya dan saya tidak catat juga nomor teleponnya. Ya. Ya. Ngobrol lah, kita ngobrol. Kemudian dia bilang, Alhamdulillah Ustaz, saya baru hijrah. Mungkin 2-3 tahun ini baru ngerti pengajian. Subhanallah Ustaz, setelah saya ikut pengajian, saya tidak pernah lagi ribut sama istri saya. Padahal sebelumnya kami sering ribut. Setelah ikut pengajian, saya tidak pernah lagi ribut sama istri saya. Sampai kadang-kadang saya kangen, ingin ribut kembali. Ya. Namun itu langka ya, langka dan hampir-hampir tidak ada. Ya. Kita tahu kenyataan kita dalam rumah tangga pasti ada hal yang tidak cocok sekali, 2 kali, dan itu biasa ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumah tangga, bahkan Nabi memiliki kekhususan boleh beristri lebih daripada 4, bahkan istri Nabi 9 yang bersama beliau ketika beliau meninggal dunia, 9 istri beliau. Ya, dan ternyata ada permasalahan rumah tangga dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah takdirkan demikian agar kita bisa mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tatkala beliau menghadapi konflik kehidupan rumah tangga. Dan kebanyakan masalah rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istrinya, permasalahan utamanya karena kecemburuan. Apalagi Nabi berpoligami. Ya, kita tahu potensi konflik tatkala berpoligami lebih besar daripada kita yang tidak berani berpoligami. Potensi konflik dalam rumah tangga kita harusnya lebih sedikit dibandingkan orang yang mereka hidup dalam poligami. Dan ini semakin menguatkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi haji terakhir, Hajjatul Wada, haji perpisahan, tatkala di padang Arafah turunlah firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sehingga semua permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini ada solusinya.
Bahkan sampai-sampai bagaimana berumah tangga yang baik, dan bahkan lebih daripada itu bagaimana menghadapi konflik rumah tangga. Yang ini tidak kita dapatkan dalam agama-agama yang lain. Ya, tidak akan kita dapatkan dalam agama-agama yang lain. Ya. Kamu menelaah agama manapun tidak akan ada pembahasan seperti ini. Yang ada hanya cuma dalam agama Islam. Ya. Meskipun problematika rumah tangga muncul, tetapi kita harus tahu kalau kuantitasnya cuma sesekali, dua kali, sebulan sekali mungkin ada ribut sedikit, sebulan dua kali, ya itu masih perkara yang biasa dan itu sedikit dan itu wajar. Tetapi kalau tiap hari pasti ribut, berarti sudah enggak wajar. Berarti rumah tangga kita tidak sehat. Berarti kita sedang dalam penderitaan. Kita menderita, istri kita menderita. Tapi kalau dalam setahun ada ngomel sedikit, ya biasalah. Ya kita sudah terlatih ya. Kita ngomel, dia juga ngomel, ya kalau sebulan sekali wajar. Apalagi setahun cuma dua kali, apalagi ya. Tapi kalau dia tiap hari, seminggu dua kali, seminggu tiga kali, berarti ada yang enggak beres. Harus segera kita perbaiki daripada kita hidup terus dalam kondisi penuh penderitaan. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Kita ingin mewujudkan perkataan sebagian orang, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kita ingin kalau kita keluar rumah, kita segera rindu ingin ketemu istri, ingin berkumpul dengan anak dan istri, kita merasakan ketentraman dalam rumah tangga kita. Tetapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwasanya di rumah yang paling bertakwa di alam semesta ini, yaitu rumahnya Nabi dan istri-istrinya, juga terjadi problematika rumah tangga. Tidak lain Allah mentakdirkan demikian agar kita bisa melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi problematika tersebut. Tentunya ya Nabi berumah tangga dengan istrinya dalam waktu yang sangat lama, 13 tahun ya. Ya, ada yang lebih daripada itu. Namun problematika tersebut ya bisa dihitung dengan jari, dan subhanallah Nabi menghadapi berbagai macam problematika dengan berbagai macam metode. Dengan berbagai macam metode, ada sebagian ulama yang mengumpulkan sampai 11 metode menghadapi problematika rumah tangga. Tentunya kalau kita mau sampaikan semua, waktu tidak cukup. Tapi saya akan menyampaikan sebagian saja. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingatkan pada diri saya pribadi, kepada bapak-bapak, ya, kepada ibu-ibu, sebelum saya menyampaikan lebih jauh tentang materi ini, hendaknya kita luruskan niat kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Bukan hanya sebagai wawasan, bukan untuk dijadikan hujah untuk membantah istri kita, atau sebaliknya sang wanita menjadikan apa yang saya sampaikan sebagai argumentasi untuk, nah kan mas selama ini salah kan, benar kan? Nah, jangan, saya tidak mau itu. Ya, kita dengarkan apa yang akan disampaikan dari hadis-hadis Nabi SAW dalam rangka untuk kita amalkan, untuk perbaiki kondisi rumah tangga kita. Kalau sudah baik kita perindah, kalau ada kekurangan kita perbaiki. Ya, karena kita semua ingin bahagia. Ingin bahagia. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku suami terbaik di antara kalian. Ini harus kita hafal, terutama bapak ya. Harus hafal, ingat hal ini. Bahwasanya kalau ingin menjadi terbaik di sisi Allah, di antara jalan yang mudah adalah menjadi terbaik bagi istri. Benar, pintu menuju surga banyak. Dengan puasa seorang bisa masuk surga, dengan berjihad seorang bisa masuk surga, dengan bersedekah orang bisa masuk surga, dengan salat malam seorang bisa masuk surga, berbakti pada orang tua bisa masuk surga. Namun di antara pintu yang kita diberi pintu itu terbuka lebar adalah menjadi suami yang terbaik bagi istri kita. Jadi suami yang terbaik bagi istri kita. Karena itu kita mengalaminya setiap hari. Kita bersedekah mungkin sesekali, kita salat malam belum tentu tiap hari, ya. Kita baca Quran juga mungkin tidak begitu banyak, tapi interaksi dengan istri hampir tiap hari. Kalau Anda ingin membuka pintu surga, pahala yang sebanyak-banyaknya, Anda menjadi meraih al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah, di antaranya menjadi suami yang terbaik bagi istri Anda. Ya. Dalam bermuamalah, dalam menghadapi problematika, jadilah suami yang terbaik.
Sampai akhirnya suami istri antum bangga dengan antum. Kalau dia cerita kepada teman-temannya, suami saya Masya Allah. Kenapa ukhti? Sudahlah, saya nggak usah cerita. Suami saya top. Kalau istri antum sudah bilang suami saya top, insya Allah antum terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau istri antum kemana-mana curhat, suami ana Masya Allah. Kenapa? Amit-amit. Ini repot kalau begitu. Repot. Maka kita harus introspeksi diri. Karena saya lihat fenomena terjadi, seorang laki sama temannya murah senyum, mudah maafkan, traktir sana, traktir sini, membuang-buang waktunya untuk ngobrol sama teman-temannya, tapi sama istrinya luar biasa, sok sibuk, ya, sok jaim, ya, sok bersok-sokan dia kumpulkan di hadapan istrinya. Demikian juga wanita. Ibu-ibu kalau ingin masuk surga, jadilah istri yang terbaik. Bukankah Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang wanita, ya, apa yang kau lakukan? Azatu ba'alin anti, apa kau punya suami? Kata wanita tersebut, iya. Kata Nabi, apa yang kau lakukan dengan suamimu? Ya, kata dia, saya berusaha melakukan yang terbaik terhadap suamiku, illa ma ajiztu anhu, kecuali yang saya tidak mampu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada wanita tersebut, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Sungguhnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Ini harus diingat juga oleh ibu-ibu. Kalau ingin ya meraih surga, jadikan suami ridha, ya. Buatlah suami senang bertemu dengan anti. Buat suami kalau keluar rumah pingin pulang. Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya dia pingin pulang? Bukan dia bahagia kalau di luar rumah, ya. Jangan sampai dia di rumah gelisah, telepon sana, telepon sini, pingin ketemu kawan. Ini ada apa-apa ini? Ya, saya punya kawan. Ini cerita saja, ya. Mau dengar boleh, nggak dengar tutup telinga, ya. Saya punya kawan, istrinya 3, ya. Istrinya berapa? Ibu-ibu 3, ya. Ibu bersyukur, ya, bersyukur dengan yang ada, ya. Jadi istrinya 3, dia bilang sama saya, Ustaz, Masya Allah, istri saya baik semua, Ustaz. Tapi istri saya yang nomor 2, Masya Allah, Ustaz. Saya kalau masuk ke rumah, dia servis luar biasa. Sebelum saya datang, dia bilang, Mas, mau makan apa? Dia siapin. Ya. Dan kalau tiba di rumah, dia ambil ikan, dilepas semua tulang-tulangnya buat saya. Masya Allah, jika saya tinggal makan, tinggal apa? Tinggal enak, ya. Dia buka sepatu saya, dia buka kaos kaki saya. Masya Allah. Ini yang buat teman saya tadi sangat sayang kepada istrinya yang nomor 2. Kenapa? Karena servisnya luar biasa. Servisnya luar biasa. Bagaimana perhatian terhadap suaminya luar biasa. Ini wanita seperti ini, wanita penghuni surga. Makanya ibu-ibu kalau bisa servis suami sebaik-baiknya, itu semua pahala. Suami datang, ibu cium tangannya, ibu buka sepatunya, ya, buka bajunya, siapkan handuk kalau dia mau mandi. Kalau kukunya panjang, ibu potongin kukunya. Ya, kalau kumisnya panjang, ibu rapikan kumisnya. Kalau giginya kuning, ibu gosok giginya. Kalau bisa, ya. Kalau bisa, ya. Ya, sehingga menjadi istri yang terbaik, ya, bagi suami, dan itu adalah surga bagi seorang wanita. Ini harus tertanam dalam diri kita. Yang terbaik di antara kalian di sisi Allah, yang terbaik bagi istrinya. Maksud saya gimana, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu? Kalau orang lain kita baik sama dia, maka pasangan kita yang lebih utama untuk kita baik kepadanya. Kalau orang lain kita mudah maafkan, istri kita lebih utama untuk kita maafkan. Kalau kawan kita mudah kita maafkan, suami kita lebih utama untuk kita maafkan. Kalau kita sempatkan waktu untuk orang lain, maka untuk istri, untuk suami itu lebih utama untuk kita sempatkan. Jangan sampai kita salah dalam skala prioritas. Untuk orang lain kita luar biasa, uang kita keluarkan, waktu kita buang-buang. Ya, tapi untuk istri, untuk suami kayaknya berat. Ini salah dalam skala prioritas, sehingga kita tidak meraih kebahagiaan. Kebahagiaan di luar, bukan di dalam rumah. Saya sering sampaikan, lelaki yang mencari kebahagiaan di luar rumah, itu laki-laki tidak bahagia. Omong kosong kalau dia bahagia. Lelaki bahagia itu apa? Dia ingin pulang ke rumah. Keluar sedikit, aduh, ingin pulang, ingin ketemu istri, ingin ngobrol sama istri, bercengkrama dengan istri. Itu baru laki-laki itu bahagia. Tapi kalau dia tidak betah ngobrol sama istrinya, bosan lihat wajah istrinya, ya, belum masuk ke rumah sudah bayangkan omelannya, waduh. Sebelum sampai di rumah sudah tersiksa. Apalagi sampai di rumah. Ada masalah tidak pernah berhenti, tiap hari ribut. Ini laki-laki yang menderita seperti ini, kasihan. Ya, kasihan. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita, karena kita menjalani kehidupan rumah tangga ini
bukan sekedar kegiatan duniawi. Di balik sikap kita terhadap istri kita, istri terhadap suami, di balik itu ada semua pahala dan dosa. Kalau kita mensikapi istri kita dengan niat yang benar, maka semuanya bernilai pahala. Antum kira antum senyum sama istri enggak dapat pahala? Dapat pahala. Kalau senyum sama orang dapat pahala, apalagi senyum sama istri. Mana anak ya. Sisihkan waktu ngobrol sama istri ya. Maka ini harus kita patrikan dalam hati kita agar benar-benar tertanam bahwasanya pasangan kita adalah orang yang paling utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Baik. Kita akan masuk dalam bagaimana metode-metode Nabi dalam menghadapi problematika rumah tangga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya langsung masuk pada metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita membahas bagaimana Nabi baiknya, itu pembahasan terlalu panjang. Tapi topik kita utamanya adalah bagaimana metode Nabi dalam menghadapi konflik rumah tangga. Di antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi konflik rumah tangga adalah metode al-ibtisamah wa du'abah, yaitu senyum dan bercanda. Tidak semua permasalahan rumah tangga harus kita seriusin. Terkadang kita candain, terkadang kita senyum, selesai permasalahan. Kita lihat tingkat level permasalahan tersebut. Ada permasalahan yang levelnya sangat rendah, tidak perlu kita seriusin. Kita senyum, mau suami kita ngomel-ngomel kita senyum, istri kita ngomel-ngomel kita senyum, selesai permasalahan. Ya. Contoh dalam satu hadis. Aisyah radhiyallahu anha, jadi sebelum saya sampaikan hadis-hadis ini, kebanyakan hadis-hadis tentang konflik rumah tangga yang meriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, seakan-akan Aisyah banyak masalah. Ya. Tapi jangan kita suudzon sama Aisyah. Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Amr bin As bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Aisyah yang paling aku cintai. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika sakit parah akan meninggal dunia, Rasulullah SAW ingin dirawat di rumah Aisyah. Tapi begitu adilnya Nabi, meskipun dia sakit, padahal Rasulullah begitu susah untuk pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, Rasulullah SAW tetap menjalani jatah nginap dari satu rumah ke rumah yang lain, meskipun kesusahan, sampai Nabi minta izin kepada istri-istrinya agar dirawat di rumah Aisyah dan mereka semua mengizinkan. Nabi mengatakan, Aina ana godan, besok saya di rumah siapa? Yuridu yauma Aisyah, dia ingin di rumah Aisyah. Aina godan, besok saya dirawat di mana? Akhirnya istri-istrinya semua ngerti agar suaminya tentram, dirawat di rumah siapa? Aisyah. Karena Aisyah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan Nabi kepada Aisyah diketahui oleh seluruh para sahabat. Makanya para sahabat kalau ingin kasih hadiah sama Nabi, mereka nunggu Nabi di rumah Aisyah dulu. Kenapa? Karena Nabi kalau di rumah Aisyah ini lagi berbinar-binar. Saatnya kasih apa? Hadiah. Kalau pas Nabi di istri-istri yang lain tidak dikasih hadiah. Sampai istri-istrinya protes. Istri-istri Nabi yang lain berkata, "Ya Rasulullah, sampaikan kepada para sahabat, kalau mau kasih hadiah jangan tunggu Anda di rumah siapa? Aisyah." Artinya cintanya Nabi kepada Aisyah sesuatu yang ma'ruf, yang diketahui dan Nabi umumkan dan diketahui oleh para sahabat yang lain. Dan di antara amanahnya Aisyah, Ummul Mukminin ibunda Aisyah, dia melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi kesalahan-kesalahan tersebut tidak dia tutupi, bahkan dia riwayatkan kepada kita agar kita tahu dia pernah salah dan bagaimana Nabi menghadapi kesalahan tersebut. Karena itu ilmu. Kebanyakan orang kalau punya salah dia tutup, dia sembunyikan, ya. Tetapi Aisyah tidak. Aisyah ceritakan. Kenapa saya perlu sampaikan hal ini? Karena sebagian orang-orang Syiah menjadikan ini sebagai cercaan kepada Aisyah. Lihat Aisyah bikin masalah di rumah tangga. Mereka demikian mencerca, mencaci maki ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita katakan Aisyah kalau mau dia sembunyikan ini semua cerita. Tetapi dia sampaikan kepada kita untuk apa? Pelajaran bagi kita. Ibunda kita Aisyah bercerita. Permasalahan satu, permasalahan kedua, permasalahan ketiga. Dan Aisyah adalah istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis karena dia masih muda ketika Nabi SAW meninggal dunia. Taib. Dalam suatu hadis Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan wa fihi syajaratun qad ukila minha wa wajadta syajaran lam yu'kal minha fi ayyiha kunta turti' ba'iraka." Kata Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda kalau Anda mampir suatu tempat, Anda dapati pohon untuk menambatkan onta, mungkin onta makan dari situ, Anda dapati pohon tersebut sudah dimakan oleh onta yang lain. Terus Anda lihat
Anda mau nambatkan onta Anda lihat di tempat lain ada pohon yang belum disentuh sama onta yang lain. Kira-kira pada pohon manakah Anda akan menambatkan onta Anda? Kata Nabi, tentu kepada pohon yang belum disentuh oleh onta yang lain. Ya. Maksudnya Aisyah itu bangga. Saya ini satu-satunya istri yang gadis. Yang semua lainnya adalah apa? Janda. Sudah pernah disentuh oleh lelaki lain. Saya yang gres. Ya, satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Nabi cuma siapa? Aisyah. Yang lain semua janda. Dalam sebagian riwayat seperti diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra, ya. Kenapa Aisyah bertanya dengan pertanyaan tersebut? Jadi ceritanya begini. Kata Aisyah, dakhala alayya yauman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah datang kepadaku. Fakultu aina kunta mundzul yaum. Ya Rasulullah, dari mana engkau dari tadi kok enggak pulang-pulang? Ya. Rupanya Nabi mampir di rumah siapa? Ummu Salamah. Dan biasa cemburu. Jadi kalau dalam aturan poligami, kalau seorang punya istri lebih dari satu, maka yang jadi patokan nginap adalah di malam hari. Di malam hari. Adapun siang suaminya ke sana ke sini terserah. Karena di malam itulah tempat ngobrol, tempat berbincang-bincang, tempat istirahat, ya. Adalah di malam hari. Maka terkadang Nabi di siang hari mungkin dia pergi ke tempat yang lain, ke istri yang lain karena ada urusan misalnya, tapi dia nginapnya harus di wanita yang memang jatah nginapnya. Ini bapak-bapak harus tahu ya, meskipun tidak akan mempraktekannya. Tapi sekedar ilmu ya. Maka suatu hari mungkin Nabi jatah nginapnya di rumah Aisyah, tapi dia pulang terlambat. Ya, mungkin maka Aisyah bertanya, Aina kunti mundzul yaum? Dari mana? Aina kunta mundzul yaum? Dari mana engkau wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi tahu, Nabi mengatakan, Ya Humaira, kuntu inda Ummi Salamah. Wahai Humaira, ini panggilan pada Aisyah. Humaira artinya dari Al-Hamra, artinya merah. Artinya wahai Aisyah yang sangat putih kulitnya sampai nampak rona-rona merah di pipinya. Jadi Nabi memanggil Aisyah dengan panggilan menunjukkan cintanya kepada Aisyah. Dia tidak manggil ya Aisyah, tapi dia panggil ya Humaira, gelar. Karena saking putihnya siapa? Aisyah. Jadi ini sunnah bagi kita bapak-bapak. Kalau kita panggil istri kita, panggillah dengan panggilan sayang. Lihat Nabi mengatakan, wahai wanita yang putih, saking putihnya sampai nampak rona-rona merah di pipinya. Indah atau tidak? Indah. Kita juga demikian. Kita misalnya panggil istri kita, wahai cintaku, wahai sayangku, atau kita bilang, wahai istriku yang terurai rambutnya, wahai istriku yang mancung hidungnya. Ingat, hidungnya bukan jidatnya ya. Jangan salah ngomong ya. Bukan mbok ya, ndut, jangan itu. Kita panggil sembarangan, tidak ada. Kadang-kadang subhanallah ya. Kadang-kadang kita dengar orang panggil suami dengan namanya langsung, suami panggil istri dengan namanya langsung, boleh, tidak apa-apa. Cuma kalau bisa kita ikuti sunnah Nabi SAW, manggil istri dengan kata-kata pilihan. Ya. Kalau di HP tulislah cintaku, paham? Cintaku nomor 1, cintaku nomor 2. Ya, tulis gitu, jadi sayangku, cintaku, ya, dan lain-lainnya. Jadi kita terbiasa memanggil istri kita dengan kata-kata yang menunjukkan kita sayang sama dia, dan itu dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perempuan suka demikian. Taib. Maka Nabi berkata, ya Humaira, kuntu inda Ummi Salamah. Saya tadi di rumah Ummu Salamah. Maka Aisyah cemburu. Aisyah berkata, ma tashba' min Ummi Salamah. Kau belum kenyang-kenyang juga dari Ummu Salamah, belum puas dengan Ummu Salamah, masih terus di sana. Nabi tidak jawab apa kata Aisyah, fatabassama. Nabi cuma tersenyum. Ini enggak perlu dijawab. Apa ini jawab? Emang kenapa? Kalau ditanya, kenapa? Emang nanti tahu saya ngapain di rumah istri satunya? Saya lagi enggak usah. Senyum aja. Dia cemburu. Dia cemburu. Bagaimana kita mau marah kepada seorang wanita yang marah dengan kita karena dia saking cinta kepada kita? Apa yang buat Aisyah marah atau mengucapkan kata-kata tersebut kepada Nabi? Karena cemburu. Berarti dia cinta kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perkataan yang harus kita pikirkan. Terkadang istri kita berbuat salah kepada kita karena cinta sama kita. Sehingga begitu cinta dia sama kita, dia melakukan perbuatan yang salah.
Tidak lain karena cinta kepada kita. Bagaimana kita menghukum dia? Dia salah karena cinta kepada kita. Maka kita hadapi dengan tenang. Dia bukan selingkuh, dia bukan ngawur, bukan matre, bukan. Dia berbuat kesalahan karena cinta kepada kita. Maka kita harus bijak dalam menghadapinya. Maka waktu Nabi ditanya, kau tidak kenyang-kenyang